Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial. Mohon maaf, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anakku, silakan kalian buka LKS-nya halaman 15 ya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang ada di bab 2 ya, karena yang bab 1 kemarin sudah selesai. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian terkait dengan video yang akan membahas tentang masalah sosial. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Sorry. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan per Agustus 2019, ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28% dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya, masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Nah, dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK dan pengangguran ini ya akibat dari wabah COVID ini, maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin ya. Jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya, kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita, menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin, yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah wabah COVID ya, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya, atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan wabah COVID. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya, perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja, ya, dunia usaha kita masih baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa beroperasi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Namun demikian, jaring pengaman sosial ini belum memikirkan ataupun belum mempertimbangkan potensi dari masyarakat kelas menengah, masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi turun kelas menjadi masyarakat rentan. Turun kelas menjadi masyarakat rentan apabila terjadi shock yang cukup signifikan pada perekonomian. Jika kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi kisaran 2%-an, tentu ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan? Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per September 2019 ada sekitar 24,79 juta jiwa warga miskin di Indonesia. Tapi serangan pandemi corona bisa semakin menambah jumlah ini secara signifikan. Stimulus 405 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam pandemi. Diharapkan tak semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Oke, tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, yaitu terkait dengan pengangguran dan kemiskinan yang memang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh adanya dampak dari adanya virus corona. Nah, itu artinya masalah sosial itu sendiri apa sih? Oke, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Nah, ini di sini ada terkait definisi dari masalah sosial ya. Nah, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan ya. Jadi perbedaan antara harapan dan kenyataan sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya masalah sosial itu merupakan sesuatu yang memang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, kayak tadi, kita semua tidak berharap ya adanya virus corona ya. Tapi kenyataannya virus corona itu ada sehingga menimbulkan banyak permasalahan di dalamnya. Salah satunya adalah pengangguran dan juga kemiskinan ya. Artinya orang-orang yang tadinya itu tidak miskin, memiliki pekerjaan ya, memiliki penghasilan setiap bulannya, setiap harinya. Kemudian karena ada dampak dari virus corona itu menyebabkan mereka akhirnya menjadi masyarakat miskin. Ya, itu yang disebut dengan masalah sosial. Artinya sesuatu atau kondisi yang memang tidak diharapkan oleh masyarakat, namun kenyataannya hal tersebut terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya menimbulkan yang namanya masalah sosial karena masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang disebut dengan masalah sosial. Oke. Kemudian di sini ada ciri dari masalah sosial. Nah, ciri dari masalah sosial itu apa? Yang pertama, masalah yang timbul menggambarkan atau terhubung dengan pemahaman moral dari anggota masyarakat yang berargumen pada nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tersebut. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya di sini masalah sosial itu cerminan dari moral anggota masyarakat. Kayak misalkan sekarang itu kenapa sih banyak kasus kenakalan remaja, kayak misalkan terjadinya aborsi, kemudian seks bebas, itu karena sebagian besar masyarakat Indonesia ya, masyarakat kita itu memperbolehkan para remaja, anaknya lah ya, yang sudah beranjak remaja itu untuk berpacaran, sehingga hal itu wajar yang akhirnya akhirnya menimbulkan masalah sosial ya. Karena kalau misalkan dalam satu keluarga gitu ya, mereka itu mengizinkan anaknya laki-laki dan perempuan untuk melakukan pacaran, pasti akan ada dampaknya, yaitu aborsi dan juga adanya seks bebas. Nah, artinya di sini masalah sosial itu merupakan cerminan dari moral setiap anggota masyarakat yang ada ya. Artinya ketika misalkan moral di masyarakat itu baik ya, benar-benar sudah menjaga pergaulan dari anak-anak mereka, kemungkinan besar masalah sosial itu tidak akan muncul. Tapi karena tadi ya nilai yang ada di masyarakat, artinya moral yang ada di masyarakat itu sekarang jauh dari agama, sehingga menyebabkan masalah sosial itu muncul. Oke, kemudian yang kedua, timbulnya kegelisahan publik dalam masyarakat yang berarti bahwa sudah terciptanya suatu pandangan mengenai ancaman yang bisa ditimbulkan dari masalah tersebut. Artinya masyarakat itu sudah menyadari betul bahwa
ketika ada satu masalah, ya, itu merupakan satu ancaman, ya, yang kemudian ancaman tersebut itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi masalah sosial itu merupakan masalah bersama, ya, karena memang mengancam seluruh setiap anggota masyarakat yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, timbul kesadaran bahwa masalah sosial tidak dapat diatasi sendiri, namun harus bekerja sama. Kemudian yang terakhir, ya, ciri dari masalah sosial itu tidak bisa diselesaikan sendiri, artinya harus diselesaikan secara bersama, karena masalah sosial itu kan yang menciptakan itu kan nggak hanya satu individu saja, tapi banyak individu, ya, yang kemudian akhirnya masalah sosial tersebut juga hanya bisa diselesaikan oleh kita bersama, tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri, ya. Jadi itu adalah ciri dari masalah sosial. Jadi yang pertama, masalah sosial itu timbul karena memang moral kita yang sudah hancur, ya, yang sudah luntur, yang sudah jauh dari agama, yang menyebabkan akhirnya kita memperbolehkan adanya pergaulan bebas di kalangan remaja, ya. Kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa masalah tersebut itu dibuat oleh kita sendiri dan kita merasa bahwa masalah tersebut adalah merupakan satu ancaman, ya, sehingga akhirnya kita perlu untuk menyelesaikannya secara bersama. Nah, itu ciri dari masalah sosial. Nah, kemudian yang kedua, ada karakteristik dari masalah sosial. Nah, karakteristik masalah sosial itu apa? Yang pertama, kondisi yang dirasakan banyak orang, ya. Jadi masalah sosial itu tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, tapi juga dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Yang namanya masalah pasti tidak sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, bagi kita, karena kita tidak mengharapkan masalah itu terjadi. Kemudian yang ketiga, kondisi yang menuntut perpecahan, ya, karena biasanya ketika terjadi masalah itu pasti akan ada yang namanya perpecahan, ya. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif, ya. Artinya yang namanya masalah sosial itu masalah yang memang dibuat oleh anggota, artinya yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, maka harus diselesaikan juga oleh masyarakat, ya. Artinya menyelesaikannya juga harus secara bersama, tidak bisa misalkan kita sendiri yang menyelesaikannya, tapi kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, itu adalah karakteristik dari masalah sosial. Oke, selanjutnya, sorry. Nah, di sini ada pengertian dari masalah sosial dari berbagai tokoh, ya, tapi di sini Ibu hanya mengambil 4 tokoh saja. Yang pertama, menurut Arnold Ross, yang mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. Ya, jadi kalau menurut si Arnold Ross, yang namanya masalah sosial itu merupakan suatu kondisi, situasi, ya, yang memang itu mempengaruhi sekali kehidupan masyarakat. Yang menyebabkan masyarakat itu hidup sulit itu karena adanya masalah sosial tadi. Kayak tadi ada kasusnya, ada kasus pengangguran, kemudian ada kasus kemiskinan, ada kasus seks bebas, ya. Itu yang menjadi salah satu masalah yang menyebabkan hidup mereka menjadi sulit. Nah, akan tetapi mereka sadar bahwa situasi tersebut, ya, situasi sulit tersebut itu bisa diubah karena mereka yang membuat, maka mereka juga yang bisa merubahnya. Nah, itu pengertian masalah sosial menurut Arnold Ross. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada menurut Surjono Sukanto. Nah, di sini kalau menurut Surjono Sukanto, ya, dia adalah ahli sosiologi Indonesia. Ini memberikan arti masalah sosial sebagai ketidaksesuaian kehidupan dalam masyarakat karena pengaruh kebudayaan atau rutinitas yang terganggu. Akibatnya, masalah sosial dianggap sebagai keadaan yang menakutkan. Jadi, masalah sosial itu sebagai
ketidaksesuaian kehidupan dalam masyarakat karena memang pengaruh dari kebudayaan atau rutinitas yang terganggu. Kayak misalkan tadi ya, budaya di kita itu sebenarnya bukanlah budaya seks bebas, akan tetapi yang namanya kebudayaan itu pasti akan ada yang masuk ya. Artinya adanya akulturasi di situ, percampuran dua kebudayaan ya, yang menyebabkan akhirnya kebudayaan tersebut menjadi tercemari gitu ya. Kayak misalkan udara itu kan bisa tercemari. Nah, begitupun juga dengan kebudayaan ya. Ketika kebudayaan itu sudah tercemari, artinya anak-anak muda zaman sekarang, remaja zaman sekarang itu lebih suka melakukan pergaulan bebas gitu ya. Maka akhirnya bisa menimbulkan yang namanya masalah sosial, yang akhirnya masalah tersebut akan dianggap sebagai keadaan yang sangat menakutkan. Iyalah jelas menakutkan, bagaimana tidak gitu ya. Banyak kasus remaja yang hamil di luar nikah ya, apalagi kasusnya tidak perawan itu sangat banyak gitu ya, bahkan sampai akhirnya melakukan tindakan aborsi. Kemudian selain itu juga kejahatan itu muncul gitu ya. Nah, maka masalah tersebut dianggap suatu keadaan yang begitu menakutkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada menurut Sutomo. Nah, menurut Sutomo berpendapat bahwa masalah sosial itu suatu kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Jelas ya, karena memang siapa sih yang mau adanya masalah itu muncul di dalam kehidupannya, itu kan tidak ada ya. Sehingga Sutomo itu mengartikan bahwa masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Karena kita berharap antara harapan dengan kenyataan itu berkesinambungan, artinya bisa saling terhubung ya. Tapi kalau tidak terhubung maka akan menimbulkan yang namanya masalah sosial, dan itu sangat tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah definisi masalah sosial menurut Sutomo. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada masalah sosial menurut Leslie. Ya, jadi Leslie itu berpendapat bahwa kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan dan karenanya perlu tindakan untuk mengatasi dan memperbaikinya. Ya, jadi kalau si Leslie itu menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat itu hidup di bawah kemiskinan, ya. Artinya tidak ada masyarakat yang mau hidup miskin. Artinya di situ adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mau terlahir miskin. Tidak ada masyarakat yang ingin atau menginginkan kehidupannya itu berada di batas kemiskinan. Ya. Nah, sehingga kalau menurut Leslie, hal tersebut perlu adanya tindakan untuk mengatasinya dan juga memperbaikinya. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kemiskinan, ya, agar kemiskinan itu tidak berlanjut gitu ya. Nah, itu definisi masalah sosial menurut Leslie. Oke. Artinya di sini yang namanya masalah sosial itu kan berarti merupakan satu kondisi, merupakan satu situasi keadaan yang memang tidak diharapkan oleh masyarakat ya, tetapi keadaan tersebut ya, harapan tersebut akhirnya tidak sesuai ya di dalam kenyataan kehidupan masyarakat, menyebabkan timbul yang namanya masalah sosial. Oke, sorry, lanjut ya. Nah, jadi itu ya inti dari definisi masalah sosial. Jadi ada juga yang menganggap bahwa masalah sosial itu membahayakan kehidupan kelompok ya. Jelas, karena semua masyarakat, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kehidupannya itu terpenuhi, kecukupi ya. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi sehingga akhirnya bisa memunculkan yang namanya masalah sosial tadi. Nah, itu inti dari definisi dari masalah sosial. Oke, lanjut. Di sini ada dua elemen penting terkait dengan masalah sosial. Yang pertama ada elemen objektif, kemudian yang kedua ada elemen subjektif. Nah, apa sih elemen objektif itu?
Kalau elemen objektif merupakan segala bentuk kondisi sosial yang tidak sesuai harapan yang kita sadari keberadaannya di sekitar kita melalui pengalaman hidup, media informasi, dan melalui pendidikan. Kita sudah terbiasa melihat kondisi-kondisi tersebut dan sepakat menganggap bahwa sebagai masalah sosial yang patut segera diselesaikan. Oke, jadi objektif itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Artinya kita bisa menemukan masalah sosial tersebut dimanapun kita berada. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, ya, tidak hanya terjadi pada negara yang berkembang saja, tetapi masalah tersebut juga akan muncul dan timbul dan ada di negara yang maju sekalipun. Nah, itu yang dimaksud dengan elemen objektif. Artinya masalah sosial tersebut itu terjadi dimanapun, ya, tidak hanya di negara yang berkembang tapi juga di negara maju sekalipun itu terdapat yang namanya masalah sosial tadi. Contohnya apa? Seperti kasus pengangguran, kemiskinan, itu bahkan di negara maju sekalipun itu ada, ya. Tidak mungkin di dalam satu negara itu tidak terjadi yang namanya masalah sosial tadi, kayak kasus pengangguran, kemiskinan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, ya. Nah, itu juga ada di negara yang notabene adalah negara maju. Artinya itu bersifat elemen objektif. Jadi masalah tersebut bisa kita temui dimanapun, ya. Kemudian kita juga terbiasa melihatnya. Ya, kalau misalkan kita orang kota, misalkan ya, karena kita orang desa, ya biasanya kan kita pernahlah sesekali ke kota, itu kita pasti banyak menemukan para pengemis, gitu ya, pengangguran, ya, yang tidur di emperan. Nah, itu merupakan gambaran dari masalah sosial yang bisa kita lihat dari pengalaman hidup, ya, apalagi dari media informasi itu sangat banyak sekali, gitu ya, kayak kasus pembunuhan, pemerkosaan, ya, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan elemen objektif. Kemudian kalau elemen subjektif itu apa? Nah, kalau elemen subjektif itu merupakan keyakinan seseorang terhadap kondisi-kondisi sosial yang dianggap berbahaya, perlu untuk segera diatasi. Dalam elemen subjektif, tidak semua masyarakat menganggap kondisi tersebut sebagai masalah, ya. Jadi kalau elemen objektif itu, pertama, permasalahannya bisa kita temui dimanapun, ya. Kemudian yang kedua, kondisi tersebut itu harus segera diselesaikan, ya, karena itu sangat berbahaya sekali, ya, baik bagi si pelaku ataupun bagi masyarakat pada umumnya. Sementara kalau elemen subjektif itu ada anggapan bahwa hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang masalah, gitu, ya, karena kan orang itu pikirannya berbeda-beda, ya, cara berpikirnya itu berbeda-beda, ya, sehingga ada yang menganggap bahwa sesuatu itu, kondisi tersebut itu bukan merupakan suatu masalah sosial. Nah, ini yang disebut dengan elemen subjektif. Sementara kalau elemen objektif itu semua masyarakat sepakat bahwa itu merupakan masalah sosial yang harus segera diselesaikan, dan masalah tersebut bisa kita temui dimanapun, tidak memandang itu adalah negara berkembang ataupun negara maju, ya. Sementara kalau elemen subjektif itu pandangan di mana masalah sosial tersebut bukan merupakan suatu masalah, tapi ada juga yang menganggap bahwa situasi atau kondisi tersebut merupakan satu masalah sosial, ya. Kayak misalkan contoh orang yang bertato, ya, kita melihat orang yang bertato itu sebagai satu masalah sosial. Kenapa? Karena itu menunjukkan adanya kemerosotan moral, cara berpikir, cara pandang dari orang, ya, dari individu itu sendiri. Tapi bagi mereka yang bertato itu menganggap bahwa itu bukan satu masalah, gitu, karena dia tidak melakukan apapun, dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat bahwa orang keren itu ya harus bertato, kan, gitu. Nah, artinya kalau elemen subjektif itu menganggap bahwa ada situasi atau kondisi yang sebagian orang itu menganggap itu bukan merupakan masalah sosial. Contohnya tadi, orang yang bertato, gitu ya. Kalau yang melihat, yang menganggap bahwa
itu memang kan kalau dalam ajaran Islam itu ketika orang yang bertato itu kan tidak akan diterima sholatnya, itu merupakan menjadi masalah sosial. Tapi bagi mereka yang bertato itu kan tidak. Sama halnya pun dengan orang yang berpakaian seksi, ya. Kalau misalkan kita ke kota itu kita biasa melihat pemandangan orang-orang seksi gitu ya, yang pakai roknya kurang bahan gitu ya, kemudian pakainya you can see, itu bagi mereka merupakan hal yang biasa, bukan merupakan masalah. Tapi bagi kita orang beriman yang kita itu orang Islam ya, itu menganggap adalah suatu masalah sosial. Kenapa? Karena ketika misalkan banyak perempuan yang mengumbar auratnya di depan publik ya, khususnya di depan laki-laki gitu kan, itu nanti akan memicu syahwat dari laki-laki itu muncul, yang kemudian akhirnya nanti timbul yang namanya pemerkosaan gitu ya. Nah, sehingga wajar kalau kita sebagai kaum muslimin menganggap orang yang berpakaian seksi itu merupakan menjadi sesuatu yang masalah, yaitu kita anggap sebagai masalah sosial. Tapi berbeda halnya dengan orang yang memakainya. Orang yang memakai rok mini, memakai UKC itu menganggap bahwa apa yang dia gunakan itu merupakan hak dia, kebebasan dia, ya, yang tidak boleh dipermasalahkan. Nah, jadi dia tidak akan menganggap bahwa dia itu melakukan kesalahan, dan dia tidak akan menganggap bahwa itu adalah masalah sosial. Nah, ini yang disebut dengan elemen subjektif. Pun halnya sama dengan orang yang meminum minuman keras. Ya. Orang yang meminum minuman keras itu menganggap bahwa miras, minuman keras itu bukan sesuatu hal yang salah, ya, karena menurut dia ya, minuman keras itu hanya akan merusak tubuh dia sendiri. Tapi kalau dalam praktiknya ternyata ketika misalkan minuman keras itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya, itu memunculkan adanya masalah sosial. Karena pengaruh minuman keras akhirnya dia melakukan tindakan pembunuhan, karena pengaruh minuman keras akhirnya dia melakukan tindakan pemerkosaan. Nah, artinya sebenarnya miras, minuman keras itu merupakan masalah sosial yang harus diatasi juga. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang menganggap dan memandang bahwa itu bukan merupakan masalah sosial selama tidak merugikan manusia lain. Ya, oke. Itu adalah dua elemen penting terkait dengan masalah sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori dalam permasalahan sosial. Ya, yang pertama ada teori tentang fungsionalis. Nah, kalau teori fungsionalis itu artinya ketika ketika institusi, ya, institusi itu merupakan satu lembaga. Ya, lembaga itu wadah besar yang menaungi kebutuhan khusus, yang bisa memenuhi kebutuhan khusus dari individu, ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika misalkan semua institusi, termasuk institusi keluarga, ekonomi, bahkan sekolah, ya, itu kan merupakan institusi-institusi yang terpenting yang akan membentuk kepribadian dari setiap individu. Kenapa? Karena setiap anak itu lahir pertama kali yang akan mendidik dia adalah keluarga. Nah, artinya apa? Artinya ketika misalkan keluarga itu bisa ya menanamkan nilai dan norma kepada anak-anaknya, kepada cucunya gitu ya, kemudian kepada keturunannya, itu masalah sosial itu tidak akan pernah muncul selama individu ya di dalam keluarga tersebut benar-benar dibina, ya, benar-benar dididik. Ya, karena sebagian besar masyarakat di kita, khususnya orang tua, itu menganggap bahwa yang terpenting itu anak sekolah, bisa makan, ya, pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi, itu sudah cukup. Padahal itu semua salah. Artinya apa? Tugas dari keluarga, khususnya orang tua, itu adalah mendidik anaknya. Bagaimana si anak itu bisa mengenal Tuhannya, bagaimana si anak itu bisa beretika sopan santun, bagaimana si anak itu dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga orang lain. Nah, itu pertama kali yang akan ditanamkan di dalam keluarga. Jika semua orang tua, ya, khususnya keluarga tadi,
itu memahami betul bagaimana cara mendidik anak, gitu ya, menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga Tuhannya, kemudian orang lain juga, ya, maka masalah tersebut tidak akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan teori fungsionalis. Artinya ketika keluarga itu bisa menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya, maka tidak akan memunculkan yang namanya masalah sosial. Kenapa? Karena pribadi yang baik itu akan terbentuk dari keluarga yang baik, yang bisa mendidiknya, yang bisa mendekatkan dia dengan Tuhannya. Ya, itu adalah teori fungsionalis, yaitu salah satunya adalah keluarga. Tapi tidak hanya cukup dari keluarga, gitu ya, tapi negara juga berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang namanya manusia itu kan butuh makan. Ya, artinya apa? Artinya ketika misalkan individu tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari kerjanya itu tidak susah, tidak menjadi pengangguran yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan kemiskinan. Nah, itulah yang akan memunculkan masalah sosial. Tapi ketika misalkan negara itu benar-benar bisa mesejahterakan masyarakatnya, artinya masyarakat itu tidak sulit untuk mencari pekerjaan, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masalah sosial tersebut tidak akan muncul. Karena sebenarnya orang itu menjadi brutal, orang itu menjadi sangat sadis, ya, sangat menakutkan, itu karena urusan perut biasanya. Ya, karena dia lapar, akhirnya dia mencuri. Karena dia susah, akhirnya dia mau tidak mau melakukan tindakan pembunuhan. Biasanya kan orang yang sedang pusing, stres itu sensitif. Makanya ketika misalkan ada yang menyenggol, langsung dibunuh. Itu kenapa sebabnya? Karena ekonominya tidak terpenuhi, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, ya. Kemudian selain dari keluarga, ekonomi, juga sekolah. Nah, sekolah juga memiliki peranan yang penting, sama halnya dengan keluarga, karena anak dari keluarga dia akan menuju sekolah, ya. Di keluarga dia sudah diajarkan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Kemudian di sekolah dia akan diajarkan bertanggung jawab terhadap gurunya, ya, terhadap sekolah, ya. Misalkan ketika dia diberikan pekerjaan rumah, ya harus dikerjakan, harus diselesaikan, ya. Jadi ketika nanti dia bekerja, dia sudah terbiasa, ya. Artinya sekolah mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, ya, sopan santun. Nah, ini peran dari sekolah. Ketika misalkan sudah diajarkan di keluarga, di sekolah juga semakin ditambahkan lagi, ya, pemahamannya bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang di luar keluarganya, maka si anak tadi akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga masalah sosial tersebut tidak akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan teori fungsionalisme. Jadi ketika institusi, ya, lembaga atau institusi tadi, keluarga, ekonomi, sekolah, itu bisa mengcover, bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dari manusia. Di keluarga dia ditanamkan dan diajarkan hal-hal yang baik, di sekolah dia diajarkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab sama dengan yang ada di keluarga, ya. Kemudian pemenuhan kebutuhannya itu tidak dipersulit, artinya dia mudah untuk mencari penghidupan, ya, maka masalah sosial tersebut tidak akan muncul. Nah, ini yang disebut dengan teori fungsionalis. Oke, lanjut. Di sini ada teori konflik. Nah, apa sih teori konflik? Nah, jadi teori konflik itu adalah masalah sosial yang timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau kelas etnis, dan juga konflik gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dengan yang lemah. Oke, jadi kalau menurut teori konflik, masalah sosial itu timbul karena adanya konflik antar kelas, ya. Kalian pernah nggak menyaksikan di berita gitu, ya, bahwa terjadi demo yang dilakukan oleh buruh karena upah yang diberikan oleh perusahaan itu tidak sesuai, bahkan tidak digaji. Nah, maka di sini akan memunculkan yang namanya konflik kelas, ya. Artinya kalau konflik kelas itu antara si kaya dengan si miskin, antara si pengusaha dengan buruh. Ya, itu adalah konflik kelas. Nah,
Kalau konflik ras itu terkait dengan fisik, ya. Misal, dasar lu hitam jelek, hidup lagi, ya. Misalkan udah hitam, pesek, gendut gitu, hidup lagi. Nah, itu akan memunculkan yang namanya konflik ras karena dia akan berbicara terkait dengan fisik. Hanya karena perbedaan fisik kemudian menimbulkan yang namanya konflik. Maka di sini akan terjadi yang namanya masalah sosial. Ya, selain dari ras dan juga kelas, ya, konflik kelas, maka akan terjadi juga dengan konflik kelas etnis. Nah, kalau kelas etnis itu biasanya berkaitan dengan suku, budaya, ya, karena kita merasa bahwa budaya kita itu lebih baik, maka hal tersebut juga akan memunculkan yang namanya konflik yang kemudian akhirnya bisa menimbulkan adanya masalah sosial. Nah, kalau konflik gender itu kan jenis kelamin, ya. Nah, kalau konflik gender itu lebih berkaitan dengan hak dan juga kewajiban, ya. Kalau dalam teori gender itu mengatakan bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama, setara, ya. Padahal hal tersebut menurut ibu sendiri itu salah. Kenapa? Karena kalau setara antara laki-laki dan perempuan, maka tatanan di dalam keluarga itu akan hancur. Karena tidak mungkin ada dua pemimpin di dalam satu keluarga. Pasti hanya akan ada satu pemimpin. Artinya apa? Ya, mau tidak mau memang dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan secara gamblang bahwa laki-laki itu adalah imam, ya, yang memang harus ditaati, yang harus dihormati. Jadi hal ini tidak perlu adanya konflik karena kita sebagai seorang muslim itu menyadari betul bahwa laki-laki memang kedudukannya lebih tinggi. Akan tetapi bukan berarti dia bisa semena-mena. Kedudukannya tinggi juga tanggung jawabnya juga besar di hadapan Allah, ya. Tapi karena kurang pemahaman agama tadi, ya, di masyarakat itu menyebabkan terjadinya konflik gender karena laki-laki dan perempuan itu merasa mereka sama-sama berhak untuk menjadi pemimpin, akhirnya bisa menimbulkan atau memunculkan yang namanya konflik. Nah, ini juga yang menyebabkan banyak angka perceraian, ya, karena kedua-duanya tidak mau saling mengalah, menganggap kedua-duanya itu sama kuat, ya. Maka tidak heran muncul yang namanya konflik gender. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada teori interaksi simbolis. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial yang mengarahkan individu yang tanpa masalah berperilaku seperti individu yang bermasalah. Nah, artinya ini salah dalam bergaul. Ya, jadi ketika misalkan si A dia melakukan kesalahan, kemudian dia membawa kita ke dalam pergaulan yang salah sehingga kita yang tidak melakukan kesalahan sekalipun itu akan ikut terbawa ke dalam masalah, ya. Kemudian dalam teori ini ada dua pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Pertama adalah teori pelabelan, labeling teori, ya, suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah, ya. Jadi kalau teori labeling itu misal ketika para narapidana, ya, orang yang sudah melakukan pembunuhan, orang yang sudah melakukan perampokan, pembegalan gitu, ya, bahkan sampai pada tahapnya adalah pemerkosaan. Nah, ketika misalkan mereka itu ingin tobat, itu kan biasanya mereka mengalami ujian yang sangat luar biasa, di mana masyarakat itu tidak mempercayai bahwa mereka itu sudah tidak lagi jahat, ya, artinya sudah dicap dulu, sudah di-labeling dulu, ya, sehingga akhirnya dari label yang sudah melekat pada diri si penjahat tadi itu akhirnya memunculkan stigma negatif yang ada di dalam pemikiran masyarakat. Kita nggak percaya, nggak mungkin gitu, dia bakalan tobat, dia mah dari sononya juga udah jahat, ya udah bakalan jahat aja, nggak mungkin penjahat itu bisa jadi baik. Akhirnya orang yang tadinya mau berubah menjadi baik karena sudah dicap, sudah dilabeli, ya, sebagai seorang penjahat, maka dia akan kembali lagi menjadi jahat. Ya, karena orang-orang di sekitar dia tidak lagi mempercayai dia bahwa dia itu
tidak lagi jahat. Dia itu bukan dia yang dulu, tapi dia yang sekarang yang ingin merubah dirinya. Karena kondisi tersebut akhirnya ya individu yang mau berubah itu tidak jadi berubah. Ya karena dia menganggap ya sudah terlanjur orang itu mengatakan saya jahat. Ya sudah, saya akan selamanya menjadi jahat. Nah, ini yang disebut dengan teori labeling. Ya, kemudian yang kedua yaitu kontraksionisme sosial. Kontraksionisme sosial itu apa sih gitu kan? Nah, Nah, melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara universal. Artinya kalau konstruktivisme itu dimana orang-orang itu dia menganggap bahwa dia itu tidak melakukan kesalahan, kayak tadi contohnya orang yang bertato, orang yang memakai rok mini, dia itu menganggap bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Artinya kalau konstruksionisme sosial itu ketika individu tersebut merasa bahwa dia bukan dibalik dari masalah, ya. Nah, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia itu yang menjadi sumber dari masalah, tapi dia tidak menyadari bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Itu yang disebut dengan konstruksionisme sosial, ya. Oke, nah itu yang disebut dengan teori interaksionisme simbolis, interaksi simbolis. Sorry kelewat. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Nah, faktornya apa aja kita bisa lihat di sini. Nah, faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Faktor ekonomi dalam penyebab masalah sosial yakni kemiskinan dan pengangguran. Oke, jadi salah satu faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Ya, jadi faktor ekonomi penyebab masalah sosial yakni adalah kemiskinan dan pengangguran. Seperti yang kita sudah lihat tadi, ya. Sebelum adanya corona juga sebenarnya dalam mencari pekerjaan itu bukan sesuatu yang mudah di negara kita, tapi sesuatu hal yang sangat sulit, ditambah sekarang ketika terjadi yang namanya corona gitu ya. Orang yang sudah bekerja pun pada akhirnya banyak yang menganggur karena mereka harus di PHK. Kenapa mereka pada akhirnya di PHK? Karena omsetnya tidak bisa mencukupi untuk menggaji para karyawan, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang akhirnya yang sudah bekerja kemudian pada akhirnya mau tidak mau di PHK, ya. Nah, ini yang akan memunculkan adanya masalah sosial, sehingga menjadi faktor penyebab dari permasalahan sosial itu yang pertama adalah faktor ekonomi, ya. Banyaknya masyarakat yang menganggur dan juga banyaknya masyarakat yang miskin, ya, itu menjadi salah satu faktor penyebab adanya permasalahan sosial. Nah, kemudian yang kedua, faktor penyebab masalah sosial itu adalah faktor budaya. Kultur yang semakin berkembang dalam masyarakat akan memiliki fungsi yang bisa mengakibatkan suatu masalah. Masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor budaya yakni perceraian, kenakalan remaja, dan tawuran. Ya, artinya kan kita bisa melihat semakin zaman itu semakin berkembang, semakin maju, semakin aneh-aneh gitu ya. Nah, sehingga akhirnya bisa memunculkan yang namanya masalah sosial. Kenapa bisa terjadi perceraian? Karena tadi ya seiring waktu berkembang ya pola pemikiran orang itu semakin maju, akhirnya itu juga bisa merubah pola pikir dari kaum Hawa, kaum perempuan, kaum wanita yang tidak memahami tentang agama. Ya, kalau wanita yang memahami tentang agama, maka sebenarnya perceraian itu akan sangat jauh ya ada di depannya. Kenapa? Karena setinggi-tingginya perempuan
itu sekolah, itu bekerja, ya penghasilannya itu lebih besar daripada suaminya, itu tetap dia harus tetap menghargai dan menghormati suaminya, ya. Tapi karena kaum milenial sekarang itu wawasannya dan pemikirannya terlalu maju, sehingga akhirnya tidak mau mengalah, ya, menganggap bahwa dia juga hebat, dia juga bisa hidup tanpa adanya laki-laki, sehingga wajar bisa memunculkan yang namanya perceraian, ya, karena budayanya itu sudah bergeser. Kalau orang tua kita dulu itu kan yang bekerja mencari nafkah itu kan biasanya laki-laki, tapi kalau sekarang itu bukan suatu hal yang aneh lagi ketika misalkan perempuan ikut bekerja, ya, sehingga hal tersebut bisa memicu adanya angka perceraian yang kemudian bisa menjadi sumber dari masalah sosial, ya, karena dia merasa dia udah bisa mencari uang sendiri, dia tidak butuh adanya aqwam, pemimpin, ya, karena kan sebenarnya tugas mencari nafkah itu laki-laki. Tapi ketika misalkan perempuan juga bisa melakukan hal tersebut, maka tidak heran lagi angka perceraian itu akan muncul, ya. Itu disebabkan karena faktor budaya yang semakin berkembang, ya, semakin modern. Kemudian kenakalan remaja itu juga sama. Kalau orang dulu melakukan tindakan pacaran itu merupakan sesuatu hal yang tabu, hal yang sangat memalukan gitu, baik bagi orang tuanya ataupun bagi si individu yang melakukan pacaran tadi. Berbeda halnya dengan sekarang gitu, ya, karena budaya yang semakin berkembang, kultur yang semakin berkembang, itu menyebabkan bergesernya nilai dan norma. Orang sekarang, bahkan orang tuanya sekalipun, ketika misalkan anak yang nggak punya pacar itu dianggapnya sesuatu aib. Ketika misalkan anaknya itu tidak diapelin, itu merasa anaknya nggak normal, anaknya nggak laku, nggak cantik gitu, ya. Padahal persepsi-persepsi tersebut itu salah, justru yang akan menjerumuskan anaknya itu ke dalam lubang kedosaan, kehinaan, ya. Nah, karena budaya yang terlalu berkembang tadi itulah menyebabkan angka kenakalan remaja itu semakin tinggi, ya, karena orang tuanya membiarkan si anak gadisnya itu dipacari oleh laki-laki, ya, malam hari, kemudian akhirnya dia melakukan seks bebas yang pada akhirnya dia hamil dan melakukan tindakan aborsi. Nah, maka ini akan memunculkan yang namanya masalah sosial karena adanya faktor budaya, ya, adanya pergeseran nilai dan norma yang ada di dalam budaya kita. Budaya yang semakin berkembang, budaya yang semakin maju justru membawa banyak masalah, ya, di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Kemudian tawuran, ya, kalau tawuran itu hampir jarang sekali terjadi, tapi kenapa fenomena tawuran di masa kini tuh kayak menjadi trending topik gitu, ya, bahkan yang paling teratas itu kenapa? Karena banyak anak remaja, ya, di negara kita itu menganggap bahwa ketika misalkan dia itu bisa melukai, bisa menunjukkan kehebatannya di depan umum, itu dia yang paling hebat, dia yang paling kuat gitu, ya. Ketika dia memenangkan perlombaan bergulat, ya, kayak tawuran itu kan dia melakukan pergulatan, ya, meskipun memang dilakukan secara bersama-sama, itu mereka akan dianggap kuat gitu, ditakuti. Itu merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Artinya kan di sini terjadi pergeseran, ya, pergeseran nilai dan norma yang ada di masyarakat karena adanya perkembangan budaya, ya. Nah, itu adalah faktor budaya. Oke, sebentar dulu kita pending. Oke, kemudian selanjutnya ada faktor biologis, ya. Faktor biologis adalah masalah sosial yang berlangsung karena faktor biologis, yakni gizi buruk dan penyakit menular. Semua masalah sosial tersebut bisa berlangsung dampak kurangnya akomodasi kesehatan yang pantas ataupun sesuai dengan keadaan ekonomi dan juga pendidikan masyarakat yang tidak terlaksana. Nah, artinya kalau faktor biologis itu disebabkan karena banyaknya masyarakat kita yang mengalami gizi buruk, ya. Karena tadi banyak masyarakat yang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menyebabkan banyak masyarakat di kita itu yang mengalami gizi buruk. Terlebih adalah penyakit menular, ya, seperti saat ini adanya virus corona, ya, sehingga menyebabkan banyak
masalah. Salah satunya adalah tadi akhirnya berdampak pada perekonomian di masyarakat. Ya, masyarakat menjadi miskin ya, yang tadinya itu dikatakan tidak miskin karena masih memiliki pekerjaan, namun karena adanya penyakit menular seperti virus corona menyebabkan mereka akhirnya menjadi masyarakat yang miskin. Artinya, faktor biologis yang diakibatkan dari penyakit menular itu merupakan menjadi salah satu masalah sosial juga ya, yang menjadi faktor penyebab adanya masalah sosial. Oke, kemudian selanjutnya kemudian yang terakhir di sini ada faktor psikologis ya. Jadi kalau faktor psikologis adalah masalah sosial bisa berlangsung dampak dari faktor psikologis, yakni masyarakat yang sangat lesu. Umumnya faktor psikologis berbentuk apabila beban hidup yang dialami masyarakat itu sangat berat. Pekerjaan yang bertambah sehingga mengakibatkan stres, lalu akan muncul gejolak emosi yang akan berdampak pada pertikaian antar anggota masyarakat. Ya, jadi sebenarnya sebelum adanya wabah virus corona itu ya, angka kasus pembunuhan gitu ya, kemudian angka penyiksaan lah ya, istilah kasarnya itu penyiksaan itu sudah besar gitu, sudah sangat banyak, apalagi sekarang di saat kondisi corona ya, dimana kehidupan itu serba sulit gitu ya, sehingga menyebabkan orang itu banyak yang stres, banyak yang kolaps gitu, yang kehilangan kendali gitu ya, karena memang kehilangan pekerjaan, bingung bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya cekcok, berantem dengan istrinya, kemudian terjadilah yang namanya pembunuhan. Jadi bisa kalian lihat ya di gambarnya. Nah, ini disebabkan karena faktor psikologis. Jadi psikologis orang itu banyak yang terganggu. Bisa karena dia depresi karena tidak memiliki pekerjaan, akhirnya membunuh. Ya, bisa juga akhirnya dia melakukan bunuh diri, atau karena terlalu banyaknya beban pekerjaan gitu ya. Kayak kemarin kasus pembunuhan terhadap anak karena belajar online. Nah, itu salah satu faktor psikologis, dimana si ibu itu merasa berat ya untuk mengajari anaknya, karena kan saat ini yang menjadi guru itu bukan lagi guru tapi orang tua ya. Tapi ketika misalkan terlalu banyak beban, itu akan stres dan akhirnya bisa menimbulkan adanya pembunuhan. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab adanya masalah sosial. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ya, jadi diharapkan, sangat diharapkan ya bagi Ibu, ketika misalkan ada yang tidak kalian pahami, sekali lagi silakan ditanyakan, karena Ibu akan welcome ya, kapanpun kalian akan bertanya, asal jangan jam 12 malam ya kalian itu bertanya, karena pasti tidak akan Ibu jawab ya. Tapi kalau masih di bawah jam 12 malam, insya Allah Ibu akan membalas ya, ketika misalkan ada pertanyaan dari kalian, ada sesuatu hal yang tidak kalian pahami. Oke, jadi silakan ditanyakan ya. Jadi itu ya intinya masalah sosial. Nah, jadi masalah sosial itu juga muncul karena adanya dampak virus corona yang menyebabkan banyak angka pengangguran, miskin baru ya, karena banyak masyarakat yang akhirnya di PHK, sehingga akhirnya memunculkan banyak sekali masalah sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apalagi sekarang ini di Jakarta sudah mulai PSBB lagi, dan kita berdoa mudah-mudahan permasalahan corona ini segera selesai, segera berakhir, dan kita semua bisa beraktivitas secara normal kembali. Kalian jangan lupa banyak-banyak berdoa sama Allah ya. Kalau perlu setiap sholat kalian melakukan kunut nazilah ya, melakukan doa kunut. Doa kunut itu tidak harus dilakukan pada saat subuh, sholat subuh, tapi bisa juga di setiap sholat, karena itu merupakan doa
permohonan ya, permintaan hajat kita semua ya, karena tadi masalah sosial itu harus diatasi secara bersama, tidak bisa kita selesaikan secara masing-masing, tapi harus diatasi secara bersama. Begitupun dengan wabah ini, karena wabah ini merupakan masalah sosial, maka harus diselesaikan juga secara bersama dengan cara berdoa sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.